Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul dan kali ini saya ingin share bagaimana working with text in Linux. Nah, jadi biasanya kan pada sistem operasi banyak sekali file-file yang bereksistensi ataupun juga dengan extension .txt. Nah, itu biasanya isinya file saja tanpa ada formatting khusus yang biasa kita lihat di word processing file gitu. Nah, jadi biasanya kan full text aja nih gitu. Nah, kebetulan juga biasanya user ataupun administrator di sistem Linux ataupun sysadmin biasanya kita lihat pada prompter. Nah, itu biasanya mereka memanipulasi lalu juga misalkan memonitoring hal-hal lainnya yang bersifat file text itu dengan teks gitu ataupun juga biasa kita kenal di dunia computer science itu dengan istilah command line interface gitu ya, CLI gitu. Ada GUI, ada CLI. Nah, biasanya di Linux itu kita menggunakan CLI pada bash-nya ataupun juga bisa biasa diistilahkan terminal. Nah, jadi sebetulnya working with text in Linux itu banyak sekali, namun biasanya saya ini ingin sharing yang common use in Linux gitu. Jadi yang biasa banyak digunakan gitu ya, yang sering digunakan dan sering muncul gitu. Nah, yang pertama adalah ya gimana caranya kita untuk melihat files gitu ya. Nah, di terminal, nah ini biasanya kita masuk gitu ya. Contohnya adalah ke documents gitu. Jadi si di documents ini kita masuk ke directory atau documents gitu ya. Nah, setelah kita berada pada directory documents, nah kita ada file yang bernama catfood.txt. Nah, jadi kita mengakses gitu ya. Cat cat food text ticket ini biasanya untuk menampilkan sebuah file gitu. Jadi nama filenya adalah food.txt. Nah, perintah untuk menampilkannya adalah cat. Cat ini adalah kepanjangan dari concatenate gitu ya, concatenate gitu. Nah, jadi nanti isi dari file food.txt ini akan muncul. Nah, di mana food is good ini merupakan isi dari food.txt ini. Nah, terus juga kita bisa menggunakan beberapa shortcut gitu ya, ataupun juga pager di Linux gitu ya, ataupun juga terminal Linux, di mana ini sangat memudahkan kita untuk bekerja lebih efisien dan juga fleksibel gitu, karena ya cepat gitu. Biasanya juga kita bisa mengetikkan help gitu ya, untuk memunculkan panduan-panduan gitu ya, apa aja yang ada di dalam eh, commands di Linux ini gitu. Misalkan H gitu ya, ini display this help gitu. Seperti itu. Nah, jadi nanti untuk moving, nah ini banyak untuk moving juga bergantung bagaimana inputan kita ke keyboard gitu ya. Nah, nanti seperti semisalkan moving gitu ya, forward one line, nah, ini biasanya dengan N gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat juga nantinya seperti itu. Nah, lalu ada head and tail. Sebetulnya apa sih head and tail ini gitu ya? Kepala dan ekor gitu sebetulnya head and tail. Tapi apa sih sebetulnya head and tail ini? Nah, head and tail ini biasanya untuk head ini digunakan untuk menampilkan bagian awal dari sebuah file gitu. Nah, secara default biasanya ini menampilkan hanya 10 baris saja dari eh, baris pertama seperti itu. Nah, lalu juga dapat digunakan untuk melihat preview. Nah, pada sebuah file yang belum kita buka secara keseluruhan. Biasanya kalau secara GUI di Windows, sistem operasi Windows itu kita ada preview ya. Preview di samping panel lah, seperti itu contohnya. Itu. Nah, cuman kalau misalkan di Linux kita menggunakan head gitu ya. Nah, misalkan contohnya adalah head myfile.txt. Nah, ini berarti menampilkan 10 baris pertama isi dari myfile.txt ini seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tambahkan suatu inputan lagi gitu ya. Head min n 5 myfile.txt. Nah, ini akan menampilkan 5 baris pertama pada file myfile.txt. Karena kan di secara defaultnya itu ketika kita tidak mendapatkan apapun, hanya head saja, terus nama file. Nah, ini defaultnya itu cuma 10 baris pertama gitu. Tapi saya pengennya cuma 5 baris aja deh gitu, karena 10 baris itu kebanyakan gitu ya. Nah, tinggal tambahkan min n 5 aja gitu. Gitu. Nah, lalu kan ada head. Nah, head ini biasanya eh,
disandingkan dengan tail gitu ya. Nah, tail ini berarti ujungnya nih ya kan, ujungnya ataupun juga akhirnya dari isi sebuah file tersebut gitu. Nah, jadi tail ini biasanya itu menampilkan akhir dari isi gitu ya file tersebut gitu. Nah, terus juga sama secara default dia juga menampilkannya 10 baris. Nah, menampilkan 10 baris isi gitu ya dari file tersebut. Nah, terus juga biasanya digunain untuk melihat log file gitu. Yang biasanya kayak terus diperbaharui, ya terus diupdate gitu. Kayak seperti log error, ataupun juga misalkan activity system, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan kita ingin nggak 10 baris gitu, kita sama aja, eh, tinggal tell min n, berapa baris yang ingin kita tampilkan. Misalkan tiga, ya tinggal min n 3 myfile.txt, ataupun juga nama file yang ingin kita lihat. Nah, lalu juga semisalkan eh, ingin 4 baris ya, tinggal min n 4 myfile.txt, ataupun juga nama filenya yang berkaitan gitu ya. Ada juga misalkan tail min f myfile.txt. Nah, ini menambahkan baris baru yang ditambahkan ke myfile.txt gitu ya, secara real time kayak gitu. Nah, itu head and tail di Linux gitu ya. Nah, biasanya juga ini tuh komen-komen yang sederhana, tapi juga emang enak banget untuk dipakai gitu ya, sangat berguna banget gitu, dan juga ngebuat kita lebih efisien gitu, eh, kerja dengan ataupun juga analisis teksnya gitu ataupun filenya seperti itu. Nah, lalu kita berpindah ke command line pipes gitu ya. Sebetulnya command line pipes ini tuh apa sih gitu ya, dan apa simbolnya gitu. Nah, simbolnya biasanya itu ada di pinggir eh, kurung gitu ya, simbol kurung gitu, entah itu kurung siku ataupun juga kurung kurawal gitu ya, ataupun juga curly brackets gitu kita biasanya bilangnya gitu, ada di pinggirnya. Nah, dan ini menyatu dengan backslash gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin memasukkan si simbol pipe ini, dia kayak pemisah gini. Nah, ini juga kita tinggal menekan tombol shift secara bersamaan dengan tombol backslash tadi itu. Seperti itu. Nah, sebetulnya ini fungsinya command line pipes ini tuh untuk apa sih gitu ya? Nah, biasanya itu untuk menghubungkan output satu ke perintah output yang lainnya gitu ya, ke input yang lainnya gitu. Nah, biasanya perintah pertama dulu gitu ya. Nah, terus kita pakai pipelines-nya tadi, pakai simbol pemisah itu, garis lurus seperti ini, lalu komen keduanya. Nah, misalkan gitu ya, cat gitu ya, nama filenya myfile.txt, lalu command line pipes, wc gitu ya, min l gitu ya. Nah, ini biasanya menggabungkan output dari dua perintah. Jadi, perintah yang cat sama yang wc min l. Nah, sebetulnya ini tuh perintahnya untuk apa sih gitu ya. Nah, ini perintahnya untuk menggabungkan output dari perintah cat yang ini gitu ya. Karena cat yang ini kan nge-display dulu nih gitu kan. Nge-display dulu isi dari si myfile.txt ini ke layar. Nah, habis itu perintah yang kedua yang wc min l ini itu dieksekut gitu untuk menghitung jumlah baris dalam output gitu ya. Gitu. Jadi pas output si myfile.txt ini ditampilkan, nah nanti dihitung gitu ya, di word count gitu ya. Di word count berapa nih gitu, eh, kata-kata, jumlah kata yang keluar dari si myfile.txt ini gitu, gitu. Ataupun juga misalkan ada memanipulasi data dari satu perintah ya sebelum ke perintah selanjutnya. Nah, ini misalkan contohnya sort gitu ya, nama komennya ini sort. Nah, ini nama file yang akan kita urutkan gitu. Ya, misalkan apa gitu ya. Ini contohnya myfile.txt. Ataupun misalkan data siswa.txt gitu ya. Nah, seperti biasa, pipe-nya jangan lupa simbol pipe-nya ataupun juga pemisahnya, terus unique gitu. Nah, ini sebetulnya fungsinya untuk apa sih gitu ya? Kalau misalkan ada sort gitu ya. Nah, biasanya sort ini tuh digunakan untuk mengurutkan gitu ya, mengurutkan isi file si myfile.txt gitu ya. Ataupun misalkan tadi yang kita gunakan adalah data siswa.txt. Nah, nah terus lalu perintah kedua itu dieksekut juga gitu. Unique tuh artinya adalah menghapus data-data yang duplikat gitu, seperti itu. Biasanya kalau di Excel kita juga bisa kan secara cepat gitu ya, secara GUI untuk menghapus semua duplikasi yang ada gitu ya di bagian data, lalu kita delete duplicate gitu seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan di Linux gitu ya dan juga dengan CLI, nah seperti ini. Jadi kita urutkan dulu gitu ya biar enak gitu ya. Sortnya itu kan biasanya ascending, misalkan ascending.
mailfile.txt, nah, ataupun data siswa.txt. Nah, setelah diurutkan, tapi kita lihat masih ada nih gitu kan yang duplikat gitu datanya gitu. Ada nama siswa yang ditulis 2 kali, bahkan 3 kali sih misalkan. Nah, baru kita ingin ya buat semua data yang ada di data siswa.txt ini unik ya, sehingga langsung aja kita ketikkan perintah unik gitu. Jadi satu satu line dua perintah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke input ataupun output redirection. Nah, biasanya ada tiga di sini tuh, yaitu adalah std in, std out, dan juga stdr gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih gitu ya ketiga itu di input output redirection. Nah, std input itu digunakan untuk menerima input dari pengguna gitu ya. Nah, untuk menerima input dari file, terus untuk menerima input dari perangkat input lainnya gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah untuk menerima input dari pengguna. Nah, biasanya baris pertama echo masukkan nama Anda. Nah, ini akan menampilkan teks masukkan nama Anda gitu ya. Nah, jadi echo ini perintah echo ini gitu ya, ataupun sinteks echo ini digunakan untuk menampilkan masukan nama Anda. Lalu read name gitu ya. Nah, read ini fungsinya juga untuk membaca inputan dari user gitu. Jadi digunakanlah perintah read gitu ya. Dan nanti eh, nilai masukan dari user akan disimpan dalam variabel name gitu. Nah, jadi nanti terakhirnya kita kan ingin menampilkan nama yang diinputkan oleh user gitu ya. Jadi secara acak gitu ya. Misalkan ya yang menginput namanya Anton ya, nanti adalah di sininya halo Anton gitu. Ataupun juga misalkan ketika saya masukkan nama saya, masukkan nama Anda Syahrul. Nah, jadi nanti di sini echo halo Syahrul. Seperti itu. Nah, kenapa menggunakan dollar sign? Dollar sign ini juga untuk kayak misalkan menampilkan simpanan variabel tadi gitu, yang name ini gitu. Jadi usahakan harus nama. Kalau misalkan di sini read nama, oh berarti di sini halo, koma dollar sign gitu ya, ataupun simbol dolar, nama gitu ya. Jadi dipastikan harus sama gitu. Baru nanti di sini akan keluar hasil simpanan dari variabelnya seperti itu. Nah, itu std-in pun juga itu singkatan dari standar input itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita programming apa nggak program di bahasa C atau bahasa C++, nah itu biasanya ada tuh kan. Kita harus nge-import dulu library-nya gitu kan, include ya kan library ataupun juga kita nge-include header-nya. Nah, biasanya untuk mengeluarkan ataupun juga menampilkan suatu input dan output, biasanya kita menggunakan header std gitu ya. Jadi include std in.h gitu ya hari itu. Nah, itu sama halnya seperti itu. Nah, ini standar input di Linux gitu. Nah, kita beralih ke selanjutnya adalah standar output gitu ya. Jadi, ataupun juga disingkat dengan std out. Nah, ini sama halnya gitu ya seperti yang tadi, cuma bedanya ini untuk keluaran gitu ya, ataupun juga output hasil lah ya. Untuk menampilkan output dari proses gitu ya, terus juga menyimpan output dari proses ke file. Nah, dan juga untuk mengirimkan output dari proses ke perangkat output lainnya gitu. Yang bedanya tadi input, nah sekarang output. Nah, contohnya tuh sederhana, salah satu contohnya gitu ya, perintah echo, biasanya echo. Nah, tanda kutip gitu ya, untuk menambahkan teks. Misalkan saya ingin nampilin teks Hello Syahrul gitu. Nah, ini biasanya tampil gitu ya, Hello Syahrul, seperti itu. Teman-teman juga bisa coba di eh, VirtualBox gitu ya, machine, ataupun juga misalkan download gitu ya, Windows Environment Linux-nya, itu di Microsoft Store ada, kita bisa coba gitu ya, seperti itu. Echo Hello Syahrul ini akan menampilkan teks yang kita ketikkan di sini. Gitu ya. Pokoknya eh, jangan lupa tanda kutipnya gitu seperti itu. Jadi akan terbaca sebagai mungkin kalau misalkan di bahasa pemrogramannya adalah string gitu ya. Ini akan membaca kalimat tersebut seperti itu. Nah, terakhir adalah STDR gitu ya. STDR ini adalah singkatan dari standard error gitu ya. Jadi juga biasanya selain untuk input output juga tentunya ada standar error yang dimana menampilkan error gitu ya. Ketika kita salah mengetikkan perintah, misalkan, nah itu nanti akan muncul seperti ini misalkan kita membuat direktori yang sebetulnya ya direktori itu tidak ada. Nah, maka nanti akan ada tampil eh, error line gitu, seperti itu. Error line yang gimana ini tuh ya
emang tidak ada gitu, karena kita ngebuat yang non existendir gitu ya. Oh ini nggak ada gitu, jadi nanti sistem masih tahu bahwasannya ya error gitu, seperti itu. Jadi nanti akan apa, kesalahan outputnya itu akan muncul gitu, kesalahan message lah. Error message biasanya kan kita kenal error message gitu kayak gitu. Nah biasanya ini tuh hasil dari output error pun juga bisa kita simpan gitu di file gitu, misalkan di error.log gitu ya. Nah jadi gunanya nanti kita untuk debugging gitu, itu enak banget untuk debugging, terus juga kayak untuk eh maintenance gitu, ataupun juga untuk problem solvingnya gitu, seperti itu. Nah jadi itu saja rekan-rekan dari working text in Linux gitu ya. Sebetulnya masih banyak lagi. Nggak cuma segini, cuman berhubung dengan waktu gitu ya. Dan juga tentunya agar teman-teman bisa penasaran juga gimana caranya memanipulasi teks gitu ya di Linux. Dan silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Banyak juga sumber-sumber yang bagus, yang bisa dicari. Nah, kalau misalkan dari saya hanya segini saja. Seperti itu dalam artian ya, ini mungkin in a nutshell-nya, begini working with Linux gitu. Seperti itu. Terima kasih sudah menyimak ya, dan juga terima kasih sudah atas atensinya. Maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan juga bahasa-bahasa yang misalkan kurang dimengerti. Nanti teman-teman bisa cari terms-nya itu di internet, di web browser gitu ya, silahkan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.